Clue pertama ahli Taurat. Kita lihat. Nah, kita pakai ayat, Pak. Kita nggak asumsi liar. Kisah Para Rasul 223. Aku adalah orang Yahudi. Aku ini siapa? Oke, saya nggak perlu jawab ya. Lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan siapa? Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Oke, kita cek ya di sini pimpinan Gamaliel ya. Kita cek. Di Kisah Para Rasul 5:34. Tetapi seorang Farisi dari mahkamah itu, nah ini orang Farisi yang bernama Gamaliel. Nah, oke, Gamaliel seorang ahli Taurat. Nah, Gamaliel ini ternyata ahli Taurat. Jadi si orang yang tadi itu ternyata belajar ahli Taurat di sini juga. Yang sangat dihormati seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Satu, ahli Taurat. Kita cek dulu, waduh. Kemudian di sini kita cek orang Farisi. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi." Nah kan, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Orang Farisi terpenuhi di Kisah Para Rasul 236. Enggak, bentar dulu, Bang Ardi ini tanya dulu sama Pak Nelson. Pak Nelson, di ayat ini di Kisah Para Rasul 23 nomor ayat 6 ini yang mengatakan aku adalah orang Farisi, siapa itu Pak Nelson? Iya, ya udah silakan, siapa mau Enggak siapa, ya udah siapa? Paulus. Oke, saya ikut. Oke, Paulus, catat Oke, Bang Ardi. Paulus, silakan. Nomor 1 Paulus. Kriterianya masuk dari nomor awal 1 kita tadi. udah tahu kok, silakan. Iya, lanjut supaya sabar terpuaskan dulu telinga kalian. Silakan. Sabar. Lanjut, Kemudian dicatat kriteria. Bang Ardi, catat Bang Ardi. Dicatat yang tadi. Nomor 1 Ya. Paulus. Oke, ntar dulu ya. Nah ini. Oke. Ya tetap layar yang bawa tep. Paulus. Orang Farisi juga udah Paulus. Kemudian kita ke menjelajahi daratan. Kita cek di sini menjelajahi daratan di Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Mana 16:6? Dalam perjalanan ini ya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Di sini siapa yang menyeberang? Nah ini saya nggak sebut ya. Anda baca aja. Oke, saya nggak sebut. Sabar. Clue yang selanjutnya adalah mengarungi lautan, ya, oke, mengarungi lautan. Kita cek di sini mengarungi lautan. Siapa yang mendampingi dia? Sabar dulu ya, sabar. Kisah Para Rasul 271. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka ini dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ternyata si ini berlayar mengarungi lautan. Oke. Ntar dulu ya. Siapa? Jawab dibilangin lagi Pak Bang Ardi. Siapa yang berlayar di situ biar ditekankan lagi. Siapa yang berlayar ini? Nelson. Sen. Ini yang berlayar siapa Bang Nelson? Nggak berani. Dan ntar aja. Sabar. Oke. Kita cek sekarang mengikuti agama yang dia bawa. Kita cek di KPR 1126. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pertanyaannya, siapakah yang di Antioquia? Ya, Pak Nelson. Pertanyaannya, siapakah yang membawa agama ini ke Antioquia sehingga disebut Kristen? Siapa? Ya, Paulus.
Ya udahlah. Lanjut teman-teman yang lain. Uniriva mungkin mau menggenapi. Saya cuman tidak menggenapi. Uniriva menggenapi. Ya, saya secara Ya, jadi gini ya, Ini saya ada jawab noise dulu ini. kalian ya. ini ada Ya noise. noise di mute dulu. Bang Supriyadi di mute. Nah, ya. Silakan. Ya, saya boleh. Eh, Saya boleh. Saya jawab dulu dong. Kan Oh, dari jawab. Mau jawab dulu. yang Oke, ngomong. jawab dulu. Boleh jawab dulu, Pak. Jawab. Iya, jadi sebenarnya gini aja, saya sangat simpel aja. Kalau kalian menganggap Paulus itu adalah sebagai antikristus atau dia melawan ajaran Yesus, Ngapain ke hadis dia? ya, Dengarkan dulu. si Paulus ini loh, dia mati dipenggal kepalanya dengan kehormatan untuk mempertahankan imannya, ya. Jadi sangat mulia dia mempertahankan keimanannya karena dia pengikut Kristus. Kaisar Nero memenggal kepalanya, mati terhormat, ya. Artinya semua tuduhan-tuduhan orang kalau dia itu justru kalau dia itu sebenarnya tidak menyebarkan Injil dari Yesus sendiri, dia itu sangat sukses, dia itu adalah salah satu yang dihormati. Tetapi dia justru jadi buronan, ya, buronan, semua saudaranya ditinggal, kerabiannya juga ditinggal, ya. Tetapi dia mempertahankan imannya, dipenggal loh kepalanya Paulus itu untuk mempertahankan imannya, percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Mari kita bandingkan dengan kisah Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda di saat beliau sakit menjelang wafat. Ini tentang kematian, ya. Saya bandingkan kematian beliau dengan kematian Paulus di penggal kepalanya mempertahankan imannya. Jadi kita bandingkan dulu dengan Nabi ini, ya, Nabi teman-teman kita ini. Wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada dari makanan pada saat di Khaybar, dan saat ini saya merasakan dipotongnya urat tali nadiku oleh racun itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi ini yang saya hormati ini, yang kita hormati ini beda sama Paulus, gitu ya. Paulus mati membela keimanannya, sedangkan Nabi yang kita hormati ini, ya, ini ada hadis riwayat Bukhari di sini. Jadi apa ya? Kita nggak usah membanding-bandingkan dari segala aspek apalah, ya. Jadi Paulus itu mati terhormat, Pak. Dan teman-teman semua, ya, untuk membela keimanannya, kekristenannya. Jadi apapun tuduhan-tuduhan orang selama ini tentang dia membalikkan ajaran Yesus, itu bohong semua. Itu di luar kekristenan, ya terserah. Iya kan? Bukan urusan kita. Tetapi faktanya dia itu mati dipenggal lehernya karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja jawaban saya, supaya kita bisa membuat perbandingan di antara kedua, mana yang kira-kira lebih mulia dan mana yang kira-kira yang lebih masuk akal. Mantap, gitu. Silakan. mantap. Jadi saya lebih ke sejarah aja, ya. Kita ke fakta-fakta deh. Apa itu sinkretisme? Nah, teman-teman tahu kalau sinkretisme ini adalah orang-orang yang menyamaratakan ajaran. Sebenarnya apa sih muatan dari orang-orang yang melakukan sinkretisme ini? Tidak lain tidak bukan pasti politik, di mana kekuasaan itu pasti ada keinginan itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana Romawi, ya, secara sejarah Romawi ini adalah salah satu bangsa yang gemar sekali menjajah. Metode penjajahannya adalah dengan memaksakan memberangus dogma atau doktrin agama orang yang dijajah, sama ketika mereka memaksa Yahudi memakan babi, membakar Torah, kemudian mengotori sinagog. Itulah cara-cara dari Romawi. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam Islam sendiri ada Amru bin Lu'ay yang menjadi penyesat pertama kali dengan cara apa? Meletakkan berhala-berhala di Ka'bah. Nah, sama tidak metodenya dengan Paulus? Nah, saya tidak mau menuduh Paulus, ya, karena dia adalah salah satu tokoh yang dimuliakan dalam iman Kristen. Ingat, menistakan salah satu tokoh dalam keyakinan beragama masuk ke dalam pasal penistaan agama. Tapi ketika kita berdiskusi, kritik itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Apalagi, mohon maaf, secara informasi tentang Paulus pun kita, bahkan Kristen pun mendapat hanya dari pengakuan Paulus secara sepihak. Maksud saya begini,
begini, tidak ada orang-orang yang banyak sekali menceritakan tentang Paulus, tetapi Paulus sendiri menceritakan tentang dirinya itu banyak sekali melalui surat-suratnya. Nah, kalau kita bicara tentang surat secara keilmuan, saya sendiri menyatakan saya baik, saya mengajarkan Injil, saya berdakwah kemana-mana, tapi itu kan klaim dari pribadi saya. Maka itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah fakta kebenaran. Itu bisa self-claim gitu ya, pribadi. Nah, yang kita lihat dalam ranah Paulus ini informasi yang paling banyak kita dapat dari dirinya sendiri, pengakuan dia sendiri. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW, kehidupan beliau itu termaktub di dalam riwayat, yang mana ada yang disebut dengan hadis. Dan ini adalah informasi dari orang-orang yang sehidup dengan beliau. Kemudian ada yang disebut dengan sejarahnya Islam, ya. Dalam teman-teman tahu Ibnu Hisham itu menuliskan sejarah tentang Nabi di dalam buku-buku sejarah Nabi. Dan kita boleh mengkaji apakah Nabi Muhammad itu masuk kategori nabi palsu dalam perspektif Yesus. Nah, itu baru fair kita. Nah, saya tidak mau dengan cara menunjukkan Paulus begitu, tidak. Kita analisis saja dah. Bagaimana Paulus ini? Dia adalah orang yang mengaku sebagai warga Roma, mengaku juga dari Yahudi, kemudian juga mengaku dari Tarsus, dan dia mengaku juga sebagai ahli Farisi. Pak Nelson mengatakan, mana Pak Nelson tadi? Sudah turun ya? Wah, sayang sekali. Di bawah ada Pak Stefan sama Mulia ya, baru. Maksudnya saya fokus ke Pak Nelson. Ketika Pak Nelson mengatakan Paulus mati baik karena dia mempertahankan keyakinannya. Kalau kita bicara tentang mati baik seseorang, maka itu haruslah disaksikan oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan dia, yang membuktikan bahwa kematiannya itu bukan kematian untuk kepentingan pribadi, tetapi kematian yang betul-betul konteksnya itu sesuatu yang benar gitu. Kalau kita lihat Paulus, justru Paulus itu dalam perspektif Yahudi membuat kerusakan karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak diimani oleh orang-orang Yahudi. Maka dalam perspektif Kristen dia dikatakan mati martir, tapi dalam keadaan pada waktu itu dia adalah salah satu sekte Nasrani sesat. Bahkan itu digaungkan oleh orang-orang Yahudi. Ada dalam Kisah Para Rasul. Dia dikatakan sesat pada waktu itu. Jadi kalau kita bicara perspektif, tentu ada beberapa perspektif tentang Paulus, ya. Tidak objektif kalau itu hanya dari pihak Kristen mengatakan dia mati martir. Dalam iman Kristen silakan dia mati martir. Tapi dalam khazanah Yahudi zaman pada waktu itu dia termasuk penyesat. Kata siapa? Kata Kisah Para Rasul bahwa dia dituduh dari sekte Nasrani sesat. Mana dalilnya? Ada. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, kemudian indikasi ini ada. Bagaimana caranya Paulus memberi ajaran kepada murid-murid Yesus? Pertama, yang sangat lucu adalah sesuatu yang sangat tidak logika ketika dia sendiri sebagai seorang penjahat di zaman Yesus hidup, tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi dia mengaku dipilih sejak dalam kandungan oleh Yesus. Ini kemudian rancu. Apakah Yesus lupa dia memilih Paulus sejak dalam kandungan? Kenapa dia tidak bertemu dengan Paulus sampai-sampai Stefanus harus mati dibunuh oleh Paulus? Bukankah Yesus telah memilih sejak dalam kandungan? Kenapa dia memilih sejak dalam kandungan tapi justru dia mengaku bertobat ketika Yesus telah naik ke surga? Ini kan ada yang rancu secara logika. Gitu ya. Tolong naikkan Pak Nelson Siregar host. Dia bisa naik. Nah, jadi kita bicara tentang sinkretisme, ajaran yang mencoba untuk menyamaratakan ajaran paganisme dengan ajaran Yahudi. Nah, mari kita baca. Teman-teman, tolong saya mau bukakan dalil ya. Ini adalah bukti telak bahwa Paulus itu mengutip ajaran pagan untuk diajarkan kepada kekristenan. Nah, dari mana saya tahu? Coba buka Kisah Para Rasul pasal 17:28. Saya buka dulu ya. Nah, jadi ajarannya kita coba lihat. Nanti secara karakteristik, mohon maaf ya, teman-teman Kristen itu dapat siapa Paulus dari pengakuan dia sendiri. Kalau dia mengaku dia baik, dia sopan, nah itu kan dari dia sendiri. Ya, KPR 17:28. Bahkan dia dengan sesama murid sendiri pun bertengkar. Mari kita lihat dengan Barnabas berpisah, dengan Petrus berpisah dalam beberapa hal gitu ya. KPR pasal 17 nomor 28. Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Ini kita menganalisa saja. Nah, ini adalah ajaran inti di kekristenan ya, di mana ajaran ini tuh sampai sekarang itu, termasuk ajaran inti sebenarnya ini, dan ini datang dari Paulus, bukan dari Yesus. Nah, teman-teman silakan buka ini. Kisah Para Rasul ini, sebab Kisah Para Rasul ini nomor ke-28 ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Di sini Paulus mengutip perkataan para filsafat, para filosofi.
para filsuf Yunani. Apa kata para filsuf itu? Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan ini adalah kutipan Epimanides, di mana saya tahu ini juga digambarkan di dalam catatan kaki Bible. Kalau dalam sabda.org itu dalam tafsiran Bible itu ada bahwa Paulus mengutip perkataan dari seorang filsuf. Bayangkan, ini yang saya katakan sinkretisme itu adalah menggabungkan ajaran-ajaran paganisme dengan ajaran pada waktu itu Yahudi. Metode ini digunakan oleh orang-orang dalam ranah apa? Politik. Sama Amru bin Lu'ai. Kenapa dia sangat disenangi? Amru bin Lu'ai kenapa sangat disenangi? Karena Amru bin Lu'ai mentoleransi ajaran orang lain yang adalah penyembah kepada berhala. Dia toleransi ajaran itu. Apa? Ini motifnya apa? Motif ini adalah cara yang paling tepat ketika kita ingin membuat sebuah kekuasaan untuk merangkul semua orang agar menerima kita. Ini motif yang sangat luar biasa dipakai oleh para politisi ini. Makanya kalau kita lihat para politisi itu seolah-olah akan mengabaikan ajaran-ajaran agama atau kemudian mencoba untuk menjadi liberal. Supaya apa? Ya secara politik kita bisa lihat ketika orang-orang sudah mulai membaur antara ajaran satu dengan ajaran lain, suara dukungan itu pun akan lebih banyak ke arah orang yang mengajarkan sinkretisme ini. Itu terjadi oleh Amru bin Lu'ai. Kenapa dia sangat disenangi di kota Mekah pada waktu itu? Dikenal baik. Dia diinformasikan oleh orang-orang baik. Kenapa? Dia mentoleransi ajaran orang lain dengan membiarkan adanya berhala-berhala di Mekah. Kenapa para nabi dibunuh? Para nabi dibunuh, baik dalam kitabnya Kristen atau kitab Islam. Kenapa mereka banyak didiskriminasi? Karena mereka tidak mentoleransi ajaran yang tidak betul. Itu baru mati martir. Kalau mereka mati dalam keadaan martir wajar. Kenapa? Karena mereka tidak menerima toleransi dalam perbedaan yang kaitannya adalah akidah. Kenapa Yesus dihajar? Kenapa sebelum Yesus hadir banyak nabi yang telah dibunuh oleh orang Yahudi? Karena mereka mengajarkan kebenaran. Mereka menolak untuk mentoleransi yang namanya akidah. Tidak boleh. Bahkan dalam kitab perjanjian lama, barang siapa yang mengajakmu menyembah ke Allah lain, maka kau sendiri yang harus membunuh dengan tanganmu. Bahkan Yesus mengatakan penyesat-penyesat ini lebih baik batu kilang diletakkan di leher mereka, lalu dicampakkan ke dalam lautan. Orang-orang ini keras. Ajaran Nabi yang betul itu keras ketika berhadapan dengan orang-orang yang ingin menyesatkan. Nah, bagaimana dengan Paulus? Lah, Paulus mentoleransi, bahkan dia menjadi utusan kata dia kepada non-Yahudi. Sementara Yahudi sendiri berpegang teguh kepada ajaran yang mana Taurat itu untuk mereka. Bani Yakov. Ada dalilnya dalam kitab Keluaran apa Ulangan itu. Nanti saya tunjukkan dalilnya. Nah, jadi ketika Paulus mengklaim, ini saya masih bisa bilang klaim, karena ini ada dalam perspektif Paulus sendiri. Dia mengaku bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Makanya dia bertentangan dengan Petrus karena Petrus mengatakan dia rasul untuk Yahudi, untuk orang bersunat. Sementara Paulus mengaku bahwa dia dipilih Yesus untuk orang non-Yahudi. Ini agak lucu ketika ke-12 murid di awal-awal diperintahkan untuk tidak mengajarkan apa yang diajarkan kecuali hanya untuk Yerusalem. Tiba-tiba ada dalil yang mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus dan sebarkan Injil ke seluruh makhluk. Ini kita bisa analisis bahwa sinkretisme itu ada. Contoh seperti siapa dalam Islam? Dalam Islam itu orang yang mengajarkan menyembah patung anak sapi. Itu sinkretisme, membaurkan ajaran pagan dengan ajaran tauhid yang sesungguhnya. Maka orang-orang inilah orang-orang yang sangat disukai oleh masyarakat banyak. Kenapa? Mengakomodasi keyakinan-keyakinan di luar keyakinan yang benar. Ya, itu secara politik kita bisa baca itu sejarahnya. Nah, Paulus pun begitu karena dia sangat bertoleransi terhadap orang-orang Yunani. Bahkan dia menghilangkan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan tidak perlu disunat bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ngapain bersunat? Karena sunat tidak sunat bukan itu yang penting. Yang penting sunat hati. Sementara sunat adalah perjanjian kekal antara Abraham, laki-laki yang ada di rumah Abraham, budak-budak Abraham dengan orang-orang dan keturunan Abraham. Tiba-tiba muncul Paulus mengatakan sunat nggak sunat nggak penting. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Mengaku dipilih sejak dalam kandungan tapi tidak pernah berjumpa Yesus ketika Yesus hidup. Mengaku berjumpa Yesus setelah Yesus mati dengan dua kesaksian yang berbeda. Ya, maaf Bunda ya. Itu yang ingin Bunda Riba, jabarkan maaf di sini. ya. Memang pernyataan Paulus itu benar. Jadi tidak
kalau orang tidak bersunat juga tetap dalam perjanjian baru itu tidak perlu lagi ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan penting sunat hati yang berbicara. Izin. Kata Anda Paulus benar, enggak apa-apa. Bentar. Saya tidak masalah kalau kata Anda Paulus benar. Pertanyaan saya, hukum Taurat itu ditebus untuk pemegang hukum Taurat atau untuk orang yang tidak memegang hukum Taurat? Maksudnya? Yesus mati untuk menebus kutuk hukum Taurat. Apa maksudnya? Coba Anda jelaskan dulu. Iya, Yesus mati di atas kayu salib untuk hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu apa yang disebut mereka? Mereka tidak memegang hukum Taurat. Kenapa mereka ikut tertebus? Kenapa? Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani yang dikristenkan oleh Paulus, mereka itu tidak mengenal hukum Torah. Kenapa mereka ikut tertebus? Kenapa mereka dibatalkan sunat? Karena memang mereka dari awal tidak bersunat. Sunat itu hanya untuk Yahudi. Lalu kenapa Paulus mengatakan sunat tidak penting? Sementara sunat itu adalah hukum yang diberikan kepada Bani Israel. Ya, nah sekarang saya tanya, kenapa Paulus membatalkan sunat sementara orang Yahudi dari awal tidak mengenal sunat? Karena tidak perlu lagi. Dia sunat atau tidak sunat. Yang penting penekanan di dalam perjanjian baru adalah bersunat hati. Jadi coba Anda tidak paham maksud saya. Begini saudariku, dengar ya. Ketika orang Yahudi mereka punya hukum bersunat, oke, itu adalah hukum perjanjian kekal antara Allah Israel ya, Tuhan Bani Israel dengan Abraham dan keturunannya. Anda sepakat tidak dengan itu? Ya, sepakat. Nah, ketika Yesus mati, dia menebus kutuk hukum Torah, betul? Dia menebus, iya. Iya. Kenapa orang Yunani merasa tertebus dengan hukum Torah? Mereka sendiri tidak mengenal hukum Torah dari awal. Ntar HP saya gangguan. Dia tersendat-sendat suaranya. Nah ini coba teman-teman analisis ya. Jadi begini, Paulus mengaku Rasul untuk non-Yahudi. Ya nanti naik lagi Bu Yulia, nanti naik lagi ya. Dalam kitab kalian, dalam Galatia, Paulus mengaku Rasul untuk orang non-Yahudi. Sebagaimana Petrus dan Yakobus untuk orang Yahudi atau bersunat. Saya kasih dalilnya saja ya, kalian analisis saja ini. Oke, nanti turun. Naik lagi Bunda, naik lagi Bunda. Ya, nih saya kasih inilah, kasih data aja ya. Nah, jadi Petrus, Yakobus itu adalah rasul untuk orang bersunat. Bentar, saya kasih dalilnya saja ya. Bentar. Ini Supriyadi sama Pak Kristen Supriyadi. Oke, lanjut. Kita baca Galatia ya. Ini gangguan saya. Iya, di mute dulu aja. Di mute dulu. Ya. Nah, ini Galatia. Galatia ini adalah surat dari Paulus kepada orang-orang di Galatia. Ingat, ini perspektif personal Paulus yang mengaku dipilih Yesus. Maka ini tidak objektif ya. Ini surat Paulus. Apa kata Paulus? Sungguh pun ini tulisan dari Paulus. Paulus berkata begini. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ingat, Petrus adalah rasul untuk orang bersunat, bahkan menurut Paulus sendiri. Artinya di sini ada kesadaran dari Paulus bahwa Petrus itu rasul untuk orang bersunat. Siapa mereka? Bani Israel. Nah, ini analisis saya adalah lucu sekali kiranya ada dalil yang mengatakan baptislah semua dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sabarkan Injil ke seluruh makhluk. Ketika ada pernyataan dari Paulus bahwa ternyata Petrus adalah rasul untuk orang yang bersunat. Siapa itu? Bani Israel. Maka ini sejalan dengan ajaran kita yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus diutus untuk domba-domba Bani Israel. Petrus dikatakan oleh Paulus sendiri bahwa dia adalah rasul untuk orang yang bersunat. Maka Paulus mengaku bahwa dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang tidak bersunat. Di sini Paulus mengklaim bahwa dia ada rasul atau utusan untuk orang-orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang Yunani. Pertinyi ini adalah ketika Yesus mati menebus kutuk hukum Torah yang untuk Bani Israel yang tidak dikenal orang Yunani, kenapa para Yunani dan Kristen Indonesia merasa tertebus?
Kenapa kalian yang merasa tertebus dengan kutuk hukum Torah ini? Kalian tidak mengenal kutuk hukum Torah. Sementara orang Yahudi wajar kalau mereka merasa tertebus karena mereka adalah orang-orang yang memegang kitab Torah. Kenapa pada akhirnya batal hukum sunnah? Padahal sunat sendiri tidak dikenali oleh orang-orang Yunani. Ini kan lucu. Kenapa Paulus mengatakan sunat tidak penting? Kenapa? Inilah sinkretisme itu. Ketika orang-orang Yunani masih dianggap boleh dapat kasih sayang dari Tuhan, mereka nggak peduli sunat. Sementara orang Yahudi itu kalau ingin menjadi penyembah Tuhan Israel harus ikuti tradisi Yahudi yang diajarkan oleh Musa yang termaktub di dalam kitab Torah. Salah satunya perintah kekal itu apa? Bersunat. Makanya di dalam Islam itu tidak sah seseorang itu, bukan tidak sah ya, maksudnya belum afdol dia ketika dia bersyahadat menjadi seorang muslim, dia tidak bersunat. Karena kriteria fitrahnya manusia itu harus bersuci. Ketika kita masuk ke dalam agama yang memang agama itu mengusung kesucian, ya, maka akan ada pentahiran di situ. Pentahiran seperti mandi tobat, pensucian, salah satunya bersunat. Maka dalam Yahudi sendiri mengenal istilah sunat itu, brit milah itu, perjanjian kekal itu adalah bersunat. Tapi ketika Paulus mengaku rasul untuk orang Yunani, karena orang Yunani tidak mengenal hukum sunat, kata dia sunat nggak penting. Yang penting kau sama nanti ajaran penting iman Yesus mati untuk dosamu. Dan ini tidak diajarkan oleh orang Yahudi. Bahkan itu kenapa Petrus dengan Paulus berpisah, Barnabas dengan Paulus berpisah, karena adanya perbedaan sudut pandang terkait tentang ajaran Yahudi dengan non-Yahudi. Itu fakta dalam kitab kalian. Makanya saya katakan, Paulus orang yang berusaha mengajarkan ajaran sinkretisme, pencampur baurkan yang hak dengan yang batil. Silakan dibantah. Kalau saya sih tetap benar Rasul Ayo. Paulus itu berbicara seperti itu karena gini, hukum Taurat Yesus itu mati gunanya untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi contoh ya seperti misalnya ada di hukum Taurat itu semua tidak boleh, ini haram, harus ini semua persembahkanlah binatang ini binatang itu sudah dibatalkan semua di atas kayu salib. Itu perjanjian Allah dengan Musa itu dibatalkan semua. Jadi kita nih sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi membawa korban seperti zamannya Musa membawa nih sembelih. Pak Yulia, Nah, jadi saya tanya, banyak Pak hal Yulia. yang dibatalkan gitu. Halo. Pak Yulia. Banyak hal yang Ibu Yulia. Mbak Yulia, Ibu Yulia, aku tambahkan sedikit ya. Ibu Yulia lihat Lukas 16 ayat 16. Jelas apa yang dimaksud oleh Ibu Yulia. Lukas 16. ya, saya mau tanya sama Pak Lukas Steven. 16. Dulu Lukas berapa? Lukas 16 ayat 16. Lukas Nggak, 16 ayat 16. Saya mau strike to the point ya. Saya mau tanya sama Mbak Yulia sama Pak Steven. Sunat tidak sunat berarti tidak penting ya? Tar dulu ya, Bu ya. Bentar. Ya. Lukas 16 ayat 16. Saya mau dengar dulu. Lukas berapa? Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, jadi jelas Yesus Kristus adalah hukum Taurat itu. Hari Sabat itu adalah Tuhan atas Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi semua ketentuan Taurat itu sudah digenapi Manusia, oleh Pak. Yesus. Anak manusia Kristus. Tuhan untuk hari Sabat, bukan Yesus di situ tertulis. Jadi, Jangan dipelintir kitab Jadi Anda. mungkin Itu anak manusia. Jadi mungkin maksud dari Ibu Yulia. Ya, betul. Ya, oke. Berarti konsisten ya. Mari kita lihat kekonsistenan ajaran Paulus. Berarti sunat tidak penting ya. Berarti sunat itu sudah tidak berlaku lagi ya. Betul? Iya. Oke, baik. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul pasal ke-16 nomor 1 sampai 3. Bagaimana Paulus ini ya? Konsisten tidak dia dengan ajarannya? Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah bentar. Ayatnya Kisah berapa Para Rasul nih? pasal 16 nomor 1 sampai 3. Pelan-pelan Bu, saya harus buka dulu. Oke, lanjut Supaya saya dia. bisa mengerti apa maksudnya. Oke. Berapa kisah para rasul? Para Rasul pasal 16 nomor 1 sampai 3.
Pak Steven dan Bu Ilya mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi karena sampai zaman Yohanes. Mari kita bahas, benarkah ini? Nah, Kisah Para Rasul pasal 16 nomor 1 sampai 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Kemudian Timotius ini dikenal baik dan oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Nah, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yunani. Ini apakah bisa disebut dengan ajaran yang konsisten? Kenapa? Kalian mengatakan bahwa dalam kitab Lukas tidak berlaku lagi. Tapi ternyata untuk kepentingan sesuatu, kata Paulus, Timotius disunatkan. Nah, ini yang saya sebut dengan sinkretisme itu apa? Jadi ajaran itu sudah tidak dinilai lagi konsistensinya, ya. Jadi yang penting ada kepentingan di situ, maka itu dikerjakan. Katanya tidak boleh bersunat, tapi Timotius sendiri diperintahkan Paulus untuk bersunat. Jadi yang betul ini ajaran itu akhirnya menurut perspektif dari Paulus sendiri gitu loh. Mau kata Paulus sunat ya sunat, enggak ya sudah. Ya. Timotius itu bukan orang Yahudi, ibunya yang orang Yahudi, bapaknya orang Yunani ya. Jadi jangan tuh naikkan Gus Yuna tuh. Jadi kalau kalian mau membaca sejarahnya, nasab seorang itu boleh dikatakan satu daerah itu bukan dari mamaknya, tidak bisa, tapi dari bapaknya ya. Nah, jadi teman-teman boleh baca itu. Kalau dan lagi pula ya, kalau kita lihat ibunya seorang Yahudi, bapaknya seorang Yunani. Tidak berbicara ya Bu ya. Ini 1 Korintus 7 ayat 18 dikatakan gini. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi ini 1 Korintus 7 ayat 18. Ini Rasul Paulus yang berbicara, dan dia bilang kalau kamu memang dipanggil bersunat silakan bersunat, tapi kalau engkau tidak dipanggil, kau tidak mau, ya boleh gitu. Itu dia Bu Yulia. Lukas tadi terbantahkan dengan ini bahwasanya Korintus itu ini lebih belakangan Lukas. Jadi ini iya, duluan Lukas dong Bu. Korintus itu adalah surat Paulus kepada Korintus. Jadi ini yang Ibu baca itu adalah ajaran Paulus. Saya bukan mengkritisi, saya menjabarkan di sini berdasarkan analisis saya. Sinkretisme itu ada di tubuh kekristenan. Saya bisa tunjukkan. Tadi saya sudah kutipkan dalil bahwa di dalam Kisah Para Rasul ketika Paulus berkata di dalam Allah, di dalam Dia ada kita, itu adalah himne. Itu adalah kata-kata dari seorang Epimenides. Dan Anda tahu siapa Epimenides? Epimenides adalah seorang penyembah pagan. Paulus mengutip perkataan itu untuk diajarkan dan menjadi ajaran yang penting bagi kalian bahwa adanya keturunan ilahi, yaitu Yesus sendiri, bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan. Bukankah saya sudah kutipkan itu? Saya menunjukkan yang menjadi asbab sesatnya orang, berpisahnya orang karena adanya sinkretisme, pembauran ajaran, ya. Pembauran ajaran ini adalah mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Nah, saya sudah tunjukkan tadi ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28, Paulus mengatakan di dalam Dia ada kita, dan mana ya, saya bacakan dulu, bentar. Oke, saya pakai ini saja lah biar Ibu lihat. KPR 1728. Ibu buka dulu KPR 1728. Kisah Para Rasul. Akila, Dek. Ini saya bukakan ya. Kisah Para Rasul berapa? 1728. Ini saya bukakan di sini. Ibu lihat di sini. Iya. Kita buka di sini. Ini bukti bahwa Paulus sedang mencoba melakukan mencampur baurkan ajarannya. Nah, ini adalah Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28. Di sini tertulisnya mana ya? Sebab di dalam Dia kita hidup. Nah, dia mengutip di sini. Seperti yang telah juga dikatakan. Oke, saya besarkan ya.
seperti yang telah juga dikatakan dikatakan oleh pujangga. Pujangga ini para filsuf, Bunda. Pujangga-pujanggamu. Nah, ini Yesus berbicara kepada siapa? Ini dia sedang berbicara kepada orang-orang Athena, orang-orang Yunani, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini Athena. Pokoknya intinya orang-orang Yunani, penyembah pagan ya. Bahwa Paulus mengajarkan seperti yang juga disampaikan pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Pernyataan bahwa kalian keturunan Allah itu sudah diusung oleh orang yang bernama Epimenides. Dari mana saya tahu? Mari kita cross check di sini. Tafsiran catatan di sini. Nah, kita akan merujuk kepada tafsir Yerusalem. Kutipan dari karya yang berjudul Peonomenes karangan Aratus, pujangga atau penyair yang berasal dari Pulau Sisilia abad ketiga sebelum Masehi. Seorang filsuf dari mazhab Stoa, Cleanthes abad ketiga sebelum Masehi, mengutarakan pikirannya dengan rumusan yang hampir sama. Paulus mengutip sudut pandang pola pikir seorang filsuf Yunani. Kalau kita merujuk kepada tafsir nah, justru dari Epimenides. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6. Sebagai pujangga ini juga dimasukkan Paulus dalam Titus 1 pasal 12. Ucapan kita adalah sebangsa dengan dia, berasal dari seorang pujangga bernama Aratus yang hidup dalam abad ketiga. Nah, kenapa saya bisa katakan ini sinkretisme? Kutipan dari orang-orang pagan lalu diajarkan kembali kemudian mengatasnamakan Yesus, itu namanya sinkretisme, Bunda. Ya, mencampur baurkan. Mari kita cross check siapa Epimenides. Ya, nih. Kita langsung ke ini saja. Nah, mari kita lihat siapa Epimenides. Epimenides dari Krosos atau Kreta. Seorang penyair atau filsuf dan peramal Yunani. Dia ada abad ke-6 sebelum Masehi. Yang semitologis ketika sedang mengembalakan domba-domba ayahnya, dia dikatakan tertidur selama 57 tahun di sebelah gua Kreta yang dikeramatkan untuk Zeus. Nah, mohon maaf ya, saya mau menyamakan ada kesamaan. Gini bentar. Di kitab saya tidak ada nama-nama itu. Gini bukan Anda gini, memang nama ini tidak ada, tapi Paulus mengutip ini, dan ini menurut scholar Anda adalah Epimenides, karena memang Paulus mengatakan menurut para ini Anda baca, ini adalah sabda.org, ini punya LAI. Penafsiran saja, tetapi tidak ada di Alkitab saya gitu. Tapi di situ Paulus mengatakan dia nih, Anda baca di sini dong. Nah, sebab di dalam dia kita hidup, dia bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu. Siapa menurut Anda pujangga ini? Pujangga-pujangganya para filsufnya orang Yunani siapa? Contoh dia di pemuka-pemuka sebelum yang ada di Alkitab. Itu sih pujangga. Dari mana Anda tahu? Sementara scholar Anda mengatakan itu Epimenides, lalu Anda membawa asumsi pribadi. Asumsi Anda ini apa dasarnya? Itu karena di kitab saya tidak ada. Ya, silakan ditolak, Bunda. Silakan ditolak. Ditolak enggak apa-apa, tapi minimal ketika Anda membuat sebuah kritikan terhadap sabda.org yang muncul dari LAI, ya minimal Anda punya data juga buat bantah gitu. Saya di kitab saya tidak ada. Jadi saya tidak memang tidak mungkin tertulis. Oke, memang mungkin tidak tertulis nama dari Ibu Uni bisa lain. bertanya, Ibu Uni? Ya, nanti dulu tempe tahu ya. Jadi gini, Bunda, Bu Yulia, itu tidak masalah. Bahkan kalau begitu, kata Trinitas pun tidak ada di kitab Anda. Anda mau menafikan adanya Trinitas. Istilah Trinitas juga saya tidak mengerti. Tritunggal baru ada. Ada Tritunggal dalam kitab Anda tertulis. Iya, Tritunggal mana? Satu di dalam satu di dalamnya 3. Ya, mana tertulisnya Tritunggal secara eksplisit dalam kitab Anda? Kenapa Anda mengimaninya kalau tidak ada gitu? Kalau ada ya mana, tunjukin. Saya harus imani karena ini kitab ya, kenapa? Kan tidak tertulis. Katanya tadi Anda tidak mau menerima scholar Anda berbicara bahwa ini adalah kutipan dari Epimenides. Orang-orang itu tidak ada di kitab saya. Itu iya, aja. Trinitas pun juga tidak ada di kitab Anda. Kenapa diimani? Ini kan Anda kontradiksi dengan diri Anda sendiri gitu loh. Saya hanya saya di kitab saya tidak ada tertulis istilah-istilah nama-nama pujangga itu. Itu aja yang saya permasalahkan. Tetapi Tritunggal Allah itu saya imani.
Jadi gini cara berpikir Anda ya. Kita lihat sendirilah mana orang yang berkontradiksi dengan dirinya sendiri ya. Ketika dia Ibunda Yulia saya katakan, saya dapat info ini bukan dari ranah Islam, tapi ini dari sabda.org di mana ini hasil kajian para skolar. Paulus mengutip para pujangga di situ adalah Epimenides karena memang secara bahasa punya Epimenides lah kata-kata itu. Kata-kata yang dikutip Paulus itu dalam dia itu adalah hasil karya Epimenides yang diabadikan dalam ranah sejarah, Bu. Ini yang menjadi analisis para tokoh sejarah mengatakan bahwa Paulus mengutip kata-kata Epimenides karena sebelum Paulus berkata seperti itu Epimenides sudah mengutip atau sudah mensiarkan kata-kata ini dulu. Iya, datanya mana? Loh, Kalau tadi saya memang tunjukin itu apa? Kalau memang itu Yang saya tahun tunjukin berapa? tadi itu apa? Tahun berapa? Kan saya sudah tunjukin barusan jelas. tadi itu kan Jelas. data itu. Dan itu Ini di kitab datanya saya nih. harusnya ada, tetapi tidak ada. Jadi saya tidak bisa kecuali Iya, kalau tidak ada yang tertulis di berbicara- kitab Anda tidak yakini. yang Kenapa Anda berbicara yakini ahli. Tritunggal? Ya, itu ajaran saya. Kalau yang ibu ngomong itu Nah, tidak ada dalam. jadi inilah ada konsep dalam berpikir kitab yang saya. yang bertabrak lari gitu loh. Pertama, ketika Anda mengatakan iyalah. tentang Tritunggal tidak ada Itu dalilnya, memang Anda saya. imani. Giliran Ya, ini, ya. Anda tahu tidak sabda.org ini adalah terbitan dari LAI. Nggak ngerti saya yang itu. Karena Oh, ya tidak ada sudah. di kitab saya. Sudah. Stefan Ya kan, sudah. Stefan tahu kan, Stefan, Bunda. Karena memang tidak Assalamualaikum Bang ada. Yonatan Benar, Anda. Oke, bukti. Saya kasih bukti lagi Bang Bon. Sedikit lagi tanggung ya. Saya kasih. Oke, kalau Bunda tidak percaya dengan Bentar, skolar Anda bentar, ya tidak Bunda, masalah. ya. Bentar, Bunda. Sekarang saya kasih Di ini deh. Saya kasih ini. Alkitab pun tidak ada. Ada nama dewa dalam kitab Anda ada. Saya tunjukin ya. Lukas pasal 16 nomor 23. Enggak, saya enggak tahu namanya dewa. Saya enggak pernah. Ada, ini saya tunjukin. Kata Anda tadi kalau tidak tertulis Anda tidak imani. Saya kasih deh. Ke arah mana Lukas nih? 16 nomor 23. Saya kasih ya, Lukas 16 nomor 23. Sekarang Anda tadi bilang kan kalau tidak tertulis Anda tidak percaya gitu kan. Enggak, Nah, masalahnya mari saya ini tunjukin. dewa, Ada ini nama hubungannya dewa. apa dengan dewa lagi. Ada ini nama dewa tertulis dalam kitab Anda ada. Nih, Saya saya kasih tidak berbicara dewa. Dari tadi. Enggak, tadi kan Anda bilang kalau tidak tertulis Anda tidak percaya, maka kalau tertulis berarti Anda percaya dong, walaupun Tritunggal tidak tertulis tapi Anda percaya. Nah, kita baca Maksudnya dalam ini Lukas. hubungan dewa ini apa lagi nih? Saya tadi kan bawa narasi bahwa ada indikasi ajaran sinkretisme mencampur baurkan ajaran pagan dengan keajaran Yesus atau ajaran Nabi Isa. Nah, buktinya Paulus sendiri mengaku mengutip ajaran dari para filsuf, para pujangga-pujangga Yunani, para penyembah-penyembah pagan dan itu dijadikan ajaran oleh kalian. Lalu kemudian ada indikasi Tapi lagi itu bahwa pujangga saja tulisannya, Bunda. Tidak ada lah pujangga namanya siapa? dijelaskan. Emang pujangga Kristen? Emang ada gitu pujangga Kristen pada waktu itu? Bentar dulu. Itu kan hanya tulisan pujangga-pujangga, tidak ada nama pujangga. Iya, pujangga ini, itu artinya pujangga apa, itu, Bunda? tidak ada. Pujangga itu artinya apa? Ya, penulis-penulis yang sebelumnya, tapi kan itu tidak dijelaskan. Ini namanya pujangga, itu pujangga. Enggak, saya tanya, pujangga itu apa? Coba yang Anda pahami apa pujangga itu? Mungkin maksud begini, mungkin maksudnya begini. Memang Penulis yang dulu-dulu, orang-orang dulu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biarkan aja. Oke lah, kita skip aja lah. Saya enggak mau mengurusi kalau sudah ranah iman tuh saya enggak mau urus itu hak Anda. Saya hanya membuka cakrawala berpikir. Enggak, saya hanya bermasalahkan seperti itu aja. Coba Stefan Saya jawab. nggak marah-marah loh. Siapa yang bilang saya marah-marah ini? Saya nggak marah-marah. Memang suara saya memang keras karena saya kan bicara dari tadi memang tegas. Gini loh. Enggak, tadi kata Bu Yulia, dia tidak percaya kalau tidak tertulis bagaimana kalau ada tertulisnya. Saya tunjukkan dalam Lukas pasal 16 nomor 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, mari kita lihat. Kalau kita lihat teks aslinya ya, Lukas 16 nomor 23. Bentar Bunda, saya gangguan tadi, saya enggak jelas suaranya. Oh, oke. Sorry. Gangguan ini tadi. Siap. Tadi kan kata Bunda Yulia, dia tidak percaya kalau tidak tertulis. Maka saya mau membuktikan ada tertulisnya nama dewa atau apa kaitannya dengan paganisme di dalam kitab Anda. Lukas 16 nomor 23. Sorry Bunda ya, saya tidak marah-marah loh. Suara saya memang keras begini. Ya. Enggak, saya enggak pernah bilang marah kok. Ya itu ada yang di bawah tuh bilang saya marah-marah sama Bunda. Bunda aja tidak merasa saya yang di marahnya. bawah kan pikirannya beda-beda kan. Iya, saya aja tidak marah-marah. Kita aja diskusi kok ya kan. Oke. Selama diskusi kita masih berbahasa yang bagus, saya akan terima. Iya. Jadi Saya dari tadi ada bahasa yang buruk Bunda. wajar saja. Kalau ada saya minta maaf ya. Ya, Nah, Tidak mari ada kita kok. baca di sini ya. Di dalam kitab Lukas pasal 16 nomor 23. Nah, Bunda, di sini kalau kita baca
Di alam kematian saat disiksa, kita baca orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan ia menderita sengsara di alam maut. Nah, kalau kita cross check apa teks asli dari kata alam maut, maka kita akan buka bahasa aslinya. Bunda akan menemukan nama satu dewa, nama salah satu dewa bernama Hades, ya, Hades. Nah, menariknya adalah bagaimana mungkin nama alam maut yang diimani oleh orang Kristen ternyata nama dari salah satu tokoh dewa mitologi Yunani, ya, yang juga menempati atau menjaga alam maut. Mari kita lihat siapa Hades. Nah, ini maksud saya sinkretisme. Nah, kalau kita lihat siapa Hades, Hades adalah salah satu dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Hades merupakan putra tertua dari Kronos dan Rhea. Dia bersama saudara-saudaranya mengalahkan para titan dan mengambil alih kekuasaan atas dunia Zeus. Kemudian Hades melakukan undian untuk menentukan tempat kekuasaan dan Hades mendapat dunia bawah. Nah, kenapa nama dunia bawah dalam kekristenan yang alam maut itu justru namanya adalah Hades dalam bahasa aslinya? Nah, itu kenapa saya katakan ada indikasi sinkretisme, ajaran pagan yang menyelusup ke dalam ajaran Yesus melalui tangan Paulus. Kenapa? Dengan gamblang Paulus mengutip pujangga, kata-kata dari para pujangga Yunani, kemudian istilah-istilah di dalam kekristenan juga tidak luput dari istilah-istilah Yunani yang adalah tidak mungkin Yesus ajarkan itu kecuali Yesus sepakat dengan ajaran pagan Yunani. Nah, itu yang ingin saya coba buka di hadapan Bunda Yulia, Pak Stephen. Tapi kalian bantah tak masalah, kalian tolak wajar karena kalian Kristen. Bukan berarti saya di sini memaksakan bahwa kalian harus terima itu. Tapi saya hanya ingin menunjukkan ada analisis. Dan saya sudah bawakan tadi juga bahwa secara politik sinkretisme ini menguntungkan bagi beberapa pihak. Tapi itu semua analisis, gitu. Bunda. Semua itu analisis. Iya, karena kita punya akal apapun sehat. istilah-istilah kalau tidak ada di dalam Alkitab itu analisis. Itu kan namanya. Tulisannya Hades itu di kitab Anda itu bahasa analisis aslinya, Bun. Itu tidak bisa kita pegang, kebenarannya tidak bisa. Karena saya hanya berpatokan kepada Alkitab. Jadinya apa yang dilakukan oleh Paulus itu dia dipimpin oleh Umat Islam tidak boleh ganggu imannya Bunda Yulia. Tapi kalau dalam ranah diskusi, tentu kita akan memaparkan narasi-narasi, kemudian kita akan tunjukkan dengan dasar apa kita bernarasi seperti itu sebagai ya, bukti. tapi itu narasinya kutipan dari buku lain. Jadi saya tidak bisa itu dari Bible. Itu dari Bible. Di dalam Susah sini banget tidak sih, ada Bu. tertulis. Bu. Nah, itu Bible bisa. itu Bible berbahasa asli, Bunda, namanya Hades. Alam bawah laut itu namanya dinamakan Hades Itu dalam tafsiran itu tafsiran Bukan, itu bahasa Tafsiran asli gimana sih, sayang. Bu? Itu bahasa Mbak Yuli aslinya, belajar. Ibu. Bahasa aslinya. Udahlah, nggak usah. Saya nggak Biarkan teman-teman, biarkan beliau. Udahlah, tanya tentang Islam aja lah ya daripada begini. Bentar Uni mungkin sudah apa ya, sudah lelah ya mau nyicip makanan di sini mumpung ada tahu tempe. Ya minumannya ngambil sendiri ya. Di sini ada tahu tempe, nyicip. Tempe tadi mau nanya tempe. Assalamualaikum Bang Nandar, aku sapa dulu Abang Apu nih. Bang Nandar. Bang Wan, silahkan dilanjut Bang Wan. Aku nyimak dulu aja. Ada udah di sini tenang. Ya udah saya mau tanya lah kalau gitulah. Kelamaan tuh tadi dengerin ini. Ya, silakan nih Siap. Bunda cantik. Siapa Bu namanya Yulia. nih? Bunda siapa nih? Bunda tempe kan nggak mungkin Lena. saya panggil. Masa Bunda tempe kan? Apa-apa lah, apa aja lah Pak. Nama aslinya siapa, Bun? Lena. Oh, nama aslinya Lena. Lena Melinda. Ya, lanjut. Lena. Wow. Lanjut. Ini ingin bertanya tentang Islam ya. Kalau tadi kan udah tuh bahas Kristen ya dengan Ibu Yulia. Sekarang saya mau tanya tentang Islam. Ya. Silakan, Mbak. Bagus pertanyaannya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Silakan dijawab. Bang Boy Bunda. juga mau naik itu dari Kristen itu. Ya, silakan Bunda. Silakan dijawab Bang Yonatan atau siapa pertanyaannya. Halo Pak. Iya. Sorry silakan. tadi gangguan dikit. Ya, nggak Ya. apa-apa. Gimana, Bu? Ya, Jawab Yuli, sudah puas, Bu? dulu dong. Halo. Nanti serius. Ada yang mau duluan bertanya? Oke. Enggak, ini Aku Mbak mau- Yulia di mute dulu. Tanya. Halo. Bang Wan. Aku mau Oh, silakan, bahas silakan. masalah Uni Rifa ini. Oh iya udah, oke. Uni Rifa. Silakan. Ya.
Tadi kan Pertanyaan dulu Ibu tempe tahu itu Pak Steven. Dia mau bertanya itu. Kita kasih dulu bertanya. Jadi biar tidak cenderung yang dikatakan kita membahas yang Kristen masalah saja tadi ini. Ibu, masalah tadi Ya yang nanti Bu, nanti Kisah Bang Stefan. Rasul 17 ayat 28. Ya, itu tadi pujangga-pujangga sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Masalah tadi kan yang dibahas oleh. Jadi maksudnya begini, setelah Paulus masuk ke dalam kota Athena, ya, masuk di dalam kota Athena, dia melihat di kota Athena itu banyak orang yang menyembah patung-patung berhala. Patung-patung berhala. Jadi saya kasih contoh begini. Contohnya saya membawa Injil di Indonesia, ya toh? Membawa Injil di Indonesia. Saya mengutip pujangga-pujangga Majapahit yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika oleh Tan Tular kalau tidak salah itu. Jadi kita memberitakan Injil masalah kebersamaan, persatuan, dengan kita mengutip pujangga-pujangga dulu yang pernah ungkapkan di zaman Majapahit, seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujangga Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu maksudnya. Jadi dia mengikuti alur yang ada di dalam kota Athena itu. Tanggapi ya. Begitu mungkin. Bu, Bisa paham Ibu Uni. Bu Tempe, oke. Saya paham maksudnya Pak Steven. It's okay, no problemo. Kita terima itu sebagai jawaban, tapi konsekuensinya begini. Apa yang dipaparkan itu tidak apple to apple, tapi apple dengan sayur kol. Kenapa saya bilang begitu? Tidak bisa sepadan. Kalau seandainya ada orang yang mengajarkan moto dari Majapahit tentang Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak masuk ke ranah dogmatis atau keyakinan, tapi itu ada Maksudnya itu hanya sosial. contoh aja Ibu. Ya, salah satu Seperti contoh. Paulus. Iya. Tetapi apa yang dilakukan Paulus itu ada sebuah ajaran di mana mengkaitkan ketuhanan. Ingat, ketuhanan. Iya, Nah, iya. pertanyaan saya kemudian begini, Pak. Bagaimana mungkin pola pikir seorang filsuf, dan filsuf ini adalah seorang penyembah pagan, dikutip oleh Paulus pemikirannya, apakah betul Yesus memverifikasi bahwa pandangan Epimenides ini diterima dalam ranah ajaran Yesus? Karena setahu saya justru Yesus sendiri ketika mengajarkan Injil, dia selalu menggunakan bahasa perumpamaan. Supaya apa? Iya. Tidak semua orang bisa mendengarkan, walaupun sekali melihat, tidak melihat, mendengar, tidak melihat. Kenapa? Ketika dia membahas sesuatu dengan perumpamaan yang mustahil pakai bahasa Yunani, dipastikan bahasa Aram atau Ibrani, dia kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya. Dari sini analisanya bahwa Yesus sendiri ajarannya itu tidak sembarangan gitu loh. Bahkan ketika dia bertemu dengan wanita Samaria atau wanita Kanaan, roti tidak akan diberikan roti kepada kunarion atau dogi lah. Lalu saya akan memakan tetap remah-remah. Seperti itu. Artinya ada eksklusivitas ajaran Yesus ini kepada orang-orang yang dipilih Yesus. Sementara kemudian bayangkan kemudian setelah Yesus naik ke surga, ada orang yang mengaku bertemu Yesus dengan dua kesaksian yang berbeda, ya. Dua kesaksian yang berbeda oleh Paulus. Pertama, dia mengatakan orang yang menyertai dia melihat cahaya tapi tidak mendengar. Di kesaksian lain di kitab yang sama, di Kisah Para Rasul, dia katakan bahwa orang yang menyertai dia tidak mendengar apapun tapi melihat cahaya. Kan dua kontradiksi. Bagaimana mungkin peristiwa yang sangat spektakuler itu bisa disampaikan dengan dua kontradiksi? Kalau saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi, orang yang spesial di hati saya, mustahil saya lupa detailnya. Apalagi bertemu dengan Tuhan. Mustahil saya lupa detail yang terjadi pada saat itu. Tapi ketika Paulus dihakimi, ditanyai, dia menjawab dengan dua perspektif. Di mana yang satu tentang kesaksian saja, dia sudah berkontradiksi. Satu itu. Yang kedua, Paulus adalah orang yang awalnya menyesah jemaat Yesus. Orang yang bahkan membunuh Stefanus. Bahkan pembunuhan itu terjadi. Bahkan Paulus pun sehidupnya sejaman dengan Yesus. Bayangkan orang ini mengaku dipilih Yesus sejak dalam kandungan. Tapi kenapa tidak ada pertemuan dia dengan Paulus, dengan Yesus dalam waktu Yesus hidup? Justru mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke langit. Ketika Yesus sebelum naik ke langit, Yesus sudah berkata berkali-kali. Kalau ada yang mengaku, walaupun Yesus berkata ini untuk akhir zaman di mana banyak penyesatan muncul, Yesus pun berkata, barang siapa yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Tetapi yang kita saksikan ketika Paulus hendak menyasar arah ke Damsik, dia terguling-guling. Dan Anda tahu di mana terguling-guling? Itu di padang gurun. Mau ke Damsik, bukan di padang rumput.
arah ke Damsyik, ke Damaskus. Lalu dia bertemu di bilik-bilik. Orang mana yang menuliskan surat dari bilik kecuali Paulus? Bilik-bilik. Nah, kemudian kita analisis lagi. Kalau memang Paulus ada pilihan sejak awal oleh Yesus, kenapa ketika dia mau membunuh, mau menyesah ke Damsyik dipertobatkan oleh Yesus, kenapa Yesus lupa mempertobatkan dia ketika hendak menyesah murid-murid Yesus yang lain dan membunuh Stefanus? Kenapa begitu terlambat Paulus membiarkan dia harus membunuh Stefanus dulu? Bahkan kata Paulus, dia dipilih sejak dalam kandungan. Kapan dia pernah bertemu? Kenapa di antara 12 murid tidak termasuk Paulus yang dipilih? Kalau memang dia sudah dipilih dari dalam kandungan. Nah, kenapa dia harus dibiarkan dulu menjadi ahli Farisi dan ahli hukum Taurat? Ketika Yesus hidup di bumi, bahkan dia memperingatkan. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Hati-hati dengan ragi Farisi dan ahli Taurat. Padahal pada waktu Yesus berbicara hati-hati terhadap ragi Farisi, pada waktu itu Paulus seorang Farisi. Apa Yesus lupa bahwa dia akan memilih seorang utusan dari kalangan Farisi? Kenapa dia katakan hati-hati dengan ragi Farisi? Apakah ini tidak membuat muridnya bingung nanti ketika ada yang mengaku pilihan dari Yesus ternyata dia adalah Farisi? Bagaimana mungkin tidak konsisten ketika Yesus ajarkan untuk hati-hati terhadap Farisi, ternyata dia memilih orang Farisi sendiri menjadi utusannya? Bagaimana mungkin Yesus tidak konsisten dengan pengajarannya? Ya, kemudian yang mencurigakan lagi adalah Paulus mengaku keturunan dari Benyamin. Anda tahu dalam kitab Kejadian, Benyamin adalah serigala. Karakteristik Benyamin dinubuatkan seperti serigala. Berkali-kali Yesus katakan hati-hati dengan serigala berbulu domba. Di mana dia awalnya serigala kemudian menyamar jadi domba. Dia memang dari antara kita tapi sesungguhnya bukan dari kalangan kita. Memang penyesat ini sudah muncul, antikristus ini sudah muncul. Bahkan seperti yang dituliskan Ustadz Ardiansah tadi, mengajarkan ajaran ke seluruh bangsa. Bahkan Yesus ketika hidup melarang murid-muridnya untuk menyebarkan keluar dari Israel. Bahkan Yesus pun tidak keluar dari Israel. Walaupun kemudian ada ayat yang mengatakan kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Ini menjadi pertanyaan kemudian. Kenapa? Kalau memang Petrus ada di situ, ajarkan Injil ke seluruh makhluk. Kenapa Paulus mengatakan bahwa Petrus adalah rasul untuk orang bersunat? Apakah kemudian terbantahkan lagi? Oh iya, dia tadinya untuk yang bersunat, tapi ya boleh saja kalau dia mengajarkan yang tidak bersunat. Apakah mau seperti itu? Jadi kekonsistenan ajaran ini yang kita sedang bicarakan. Hukum sunat sudah tidak konsisten. Ketika dikatakan sunat tidak berlaku lagi, hukum Torah berlaku zaman Yohanes, tahu-tahu Timotius disunat. Oh katanya dia Yahudi, siapa bilang? Yahudi mamanya bapaknya Yunani. Nasab dalam Yahudi tidak bisa. Kenapa suku Israel itu hanya 12? Kenapa anak perempuan Yakub tidak disebut sebagai keturunan Israel atau suku Israel? Karena tidak ada istilah nasab itu ke perempuan. Makanya cuma 12 suku Bani Israel, yang laki-laki saja yang dihitung. Anak Israel itu bukan hanya laki-laki, ada satu adiknya perempuan ada. Kenapa tidak disebut anaknya perempuan ini sebagai suku Israel? Ya karena itu nasab itu tersandar kepada bapak laki-laki. Lah kemudian tiba-tiba Timotius dikatakan keturunan Yahudi. Sejak kapan orang Yahudi itu keturunannya dari ibunya? Nah, itu kenapa saya agak aneh ketika Paulus mengajarkan sunat itu tidak usah, tetapi dia menyunatkan Timotius untuk kepentingan dia. Nah, makanya saya katakan, tidak ada konsistensi dalam ajaran Paulus dan juga sinkretisme yang sangat-sangat terbaca secara gamblang ketika dia mengutip perkataan daripada pujangga yang hidup 6 atau 3 abad sebelum Yesus lahir. Kemudian juga ada nama-nama, istilah-istilah yang erat kaitannya dengan nama dewa pagan Yunani seperti Alamaut dalam teks aslinya dituliskan sebagai Hades, nama dewa. Kemudian neraka juga disebutkan sebagai Tartaros, yaitu salah satu tempat di mana itu dikenal dalam istilah Yunani kuno sebagai tempat yang neraka lah, kurang lebih seperti itu. Ya itu yang saya maksud. Saya tidak mau menuduh ke Paulus, hanya membawakan indikasi adanya sinkretisme, pencampuran ajaran dari paganisme dengan ajaran Yesus yang original. Kurang lebih seperti itu, dibantah dengan data, teman-teman. Silakan. Terima kasih, saya jawab sedikit boleh? Monggo, nanti saya suruh Gus Yonatan Nandar lah. Jadi tema kita pada malam kali ini adalah kita sedang menganalisis siapakah penyesat atau nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus di dalam kitab Matius yang mengatakan hati-hati dengan nabi palsu yang datang sebagai domba padahal dia serigala. Mari kita bahas. Oke, ini aku lupa lagi. Bang Boling, selamat malam. Maaf ya Bang Boling.
Saya sudah mau Bang 1 jam Abdul. tunggu nih Rifa. Iya, Boleh. sorry Bang Boling, sorry. Iya, Ya, nggak lanjut, apa-apa, lanjut. Bang Abi. Iya. Kita semua Apa sih? Iya lanjut. mau pulang ini. Hampir 1 jam tunggu. Nah, makasih Uni Rifa dan semuanya. Salam, salam ya untuk yang Kristen dan assalamualaikum Iya. untuk yang Muslim tentunya. Saya sedikit menanggapi mungkin jawaban dari Uni Rifa terkait masalah sunat. Yang terakhir Uni Rifa mengatakan bahwa tidak ada jalurnya bahwa dihitung dari mas'ab atau dari saudara anak perempuan ya. Tetapi itu Bang Boling suaranya bisa digedein dari dikit Bang, Allah. maaf. Ya, ya. Suaranya maaf. Kecil sekali suaranya. Bukan kecil tadi Masih sekarang kecil. bagus Bang. Enggak Udah. kebesaran Bang Boling, dikecilin lagi sedikit suaranya. Ya, silakan biasa suka bercanda itu Bang Hasan Bang Boling. Iya lanjut silakan. Iya, iya. Iya. Oke, makasih. Jadi perjanjian itu kan dari antara Allah dan Abraham dan turunan-turunannya. Bahkan budak-budaknya pun disuruh bahwa itu perjanjian kekal, diperintahkan ya untuk melakukan sunat. Maka kalau sampai turunan bahkan budak pun, maka tentunya anak perempuan